Shalom saudara-saudari yang terkasih, saya Fetrisia, senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Suropati News. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja serta Jemaat GBI Suropati, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tamba yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 27 Oktober 2024 yang diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart pada pukul 10 pagi, 12 siang, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. GBI Main Armet pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Edi Prayitno dari Medan. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir dalam ibadah doa malam onsite setiap hari Kamis pukul setengah 7 malam yang akan diadakan di Suropati Hall. Sudah siap untuk menghadiri seminar akhir zaman yang luar biasa? Dapatkan kesempatan langka untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mengubah hidup kita. Bergabunglah dengan Pastor Aruna Wirolokito dalam seminar online yang menarik ini. Tema kali ini adalah Israel dikeroyok, kalah atau menang? Eskaton datang. Seminar akan digelar pada hari Jumat 25 Oktober 2024 pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Mari undang keluarga, teman, dan kerabat kita untuk ikut serta dalam seminar yang penuh wawasan dan penuh berkat ini. Halo pasukan Next Generation, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah pemuda-pemudi loh. Ayo beribadah dan berfellowship bersama. Seru banget loh. Hanya di GBI Suropati Hall. See you, bye. Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Kami mendorong setiap jemaat dapat bergabung di dalam KUL untuk digembalakan dan dimuridkan. Saudara akan mendapatkan keluarga rohani yang memiliki visi kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Bergabunglah sekarang juga. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. By For Blessing, tidak ada hal yang lebih menenangkan selain daripada menjadi berkat bagi sesama. Promo Diskon 40%. spesial HUT GBI Suropati periode 16 Oktober sampai 7 November 2024. Dapatkan koleksi Mengasihi Tuhan dan Sesama, Bangkit Jadi Teranglah. Saudara dapat membeli melalui online shop, Tokopedia maupun Shopee dengan scan kode QR yang tertera di layar. Jadilah berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Coming soon, morning worship setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 5 sampai setengah 6 pagi. Setiap ibadah di GBI Suropati dapat berjalan dengan baik karena adanya volunteer yang dengan setia menjalankannya. Mereka datang lebih awal untuk berdoa dan melakukan persiapan. Mereka juga pulang paling akhir untuk merapikan peralatan dan melakukan evaluasi setelah ibadah. Selama ini kita sudah diberkati melalui pelayanan volunteer. Dan pada kesempatan kali ini, kami membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu melayani Tuhan bersama kami. Hubungi counter ibadah atau daftarkan diri Anda melalui nomor yang tertera di layar. GBI Suropati mengadakan medical check-up gratis meliputi pemeriksaan tekanan darah, asam urat, gula darah, dan kolesterol yang diselenggarakan pada hari Minggu 27 Oktober 2024 pada pukul 8 pagi bertempat di GBI Main Armet, Jalan Panglima Sudirman nomor 14 Rampal Malang. Kami mengajak jemaat Tuhan yang ingin mengetahui kesehatannya dapat ikut ambil bagian dalam acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah dan perayaan HUT GBI Suropati ke-14 Kamis 7 November di GBI Transmart Mall lantai 2 disertai dengan special performance drama musikal oleh Suropati Performing Arts serta pemutaran kilas balik sejarah berdirinya GBI Suropati. Datanglah bersama keluarga dan kerabat Anda karena kita akan bersukacita merayakan kebaikan Tuhan pada gereja kita. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA, atau dengan menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur.
Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat follow atau mengikuti akun Instagram gereja kami dengan nama akun @GBI Suropati. Saudara juga dapat mengunjungi website kami di www.gbisuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom, shalom. Saya rindu melihat lambaian tangan orang yang bersuka cita boleh melambaikan tangannya. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Katakan kanan kirinya, sukacita melimpah bagimu. Katakan kanan kirinya, sukacita melimpah bagimu. Haleluya. Come on, kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita mau menari di tempat ini, amin. Sebab kita percaya Yesus hadir di tempat ini. Haleluya. Bersukacita sorakan. Haleluya. Come on, kita nyatakan kembali. Takkan ku izinkan. Come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di. Angkat tangan kita, come on. Ku percaya firman Tuhan. Come on, last but dua malam. Angkat tangan kita nyatakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Katakan kanan kirinya Bapak Ibu Saudara, sukacita melimpah bagi kamu. Katakan kanan kirinya, sukacita melimpah bagi kamu. Haleluya. Cinta. Bersama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Kekuatan, saya percaya. Come on, kita menari melompat. Sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah. Sukacita melimpah di tempat ini. Dari Tuhan tercurah. Tangan yang lebih meriah bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, bersama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Aku diberkati, come on. Aku dilimpahi karena Allah sangku untuk menyediakan. Kita diberkati, amin. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kita diberkati Tuhan di tempat ini, amin. Yang percaya sorakan haleluya.
ya Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Angkat tanganmu katakan, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Come on Bapak Ibu Saudara, nyatakan diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sambil bertepuk tangan dan kepala kita, come on. Tuhan Yesus hadir di tempat ini, amin. Kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Aku katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, kamu diberkati, kita diberkati, gereja diberkati Tuhan. Aku diberkati, gereja diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kita semua diberkati. Aku diberkati, kamu diberkati, gereja diberkati, kita semua diberkati. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan hari ini, amin. Boleh tambah musik, berikan sedikit tepuk tangan yang terbaik. Lebih meriah lagi di rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sungguh bersyukur Tuhan kami ada di rumah-Mu. Kami adalah orang yang paling berbahagia karena kami tahu di tempat ini kami akan berjumpa Raja di atas segala raja. Kasih-Mu senantiasa mengalir saat ini bagi setiap kami Tuhan, memenuhi hati kami. Kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau lebih daripada segala-galanya. Kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Sama-sama kita nyanyikan dengan segenap hati yuk. Kau mengenal hatiku, hampa batinku, tanpa hadir-Mu,
bawa wajahku melalui berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Boleh sambil angkat tangan kita katakan, sejuta rasa di jiwa, kami merindukan pribadi-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Kita nyanyi lagi dari awal dengan segenap hati, katakan, Kau mengenal hatiku, hamba batinku, tanpa hadir-Mu wajahku. Amin, amin, amin. Berlabuh dalam. Yuk angkat kedua tangan kita sama-sama ngomong bersama Tuhan Yesus. Come on. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah. Amin, amin, amin. Tiada yang lebih berharga, pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Sekali lagi dengan segenap hati, kami menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Sejuta rasa di jiwa, dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah. Bolehkah saja sama-sama kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu sama-sama. Ya, come on, say. Sejuta rasa di jiwa, rindukan peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada lebih berharga, hanya pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku angkat kedua tanganmu setinggi-tingginya bagi Raja di atas segala raja. Sejuta rasa di jiwa, peluk-Mu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, pribadi-Mu Bapa. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Bolehkah kita angkat tangan kita tinggi dari depan sampai belakang? Come on. Sejuta rasa di jiwa, Kau melawat setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Tiada yang lebih berharga, biarkanlah ku
menyembah, hatiku milikmu. Tanpa musik, nyanyikan sama Tuhan Yesus. Sejuta rasa. Amen. Dengan apa yang ku punya. Amin, amin. Biarkanlah ku menyembah, hatiku milikmu. Hati kami milikmu seutuhnya Tuhan. Hatiku milikmu seutuhnya. Hatiku milikmu seutuhnya. Hati kami, jiwa kami menyembah Engkau. Mari persembahkan nyanyian kita yang terbaik bagi Raja di atas segala raja. Sembah Dia, sembah Dia, bernyanyi bagi Dia, bermazmur bagi Yesus Tuhan kita. Sajak sama-sama kita mengalir dalam penyembahan. Berkata-kata dalam hadirat Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Ucapkan syukur bagi Dia. Ucapkan syukur sembah Dia, sembah Dia. Bapak-bapak saudaraku, bapak-bapak saudaraku, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita ucapkan syukur kepadanya. Kita ucapkan syukur kepadanya. Sebab Yesus terlebih baik bagi kita semua di tempat ini. Kami sungguh mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Engkau Yesus mengenyangkan kami dengan kebaikan-Mu. Engkau Yesus memuaskan kami dengan hadirat-Mu. Kami mengalami dari tempat ini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang kami rasakan. Hanya Yesus yang kami rindukan. Hanya Yesus yang kami cinta. Terus sembah Dia. Roh Allah melayang-layang. Roh Allah hadir. Roh Allah hadir di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini Tuhan. Kami percaya Roh Allah-Mu melayang-layang di tengah kami. Engkau rindu melawat kami Tuhan. Kami merenungi kebaikan Tuhan. Kami merenungi segala apapun yang Kau kerjakan bagi kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyenangkanmu, senang. Mari sambil mengangkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Kerinduan kami Tuhan, kami bersyukur, kami mau ucapan syukur kami yang terbaik di hadapan Engkau untuk menyenangkan hati Tuhan saja, untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara, kita nyatakan menyenangkan Tuhan. Come on. Biar Kau disenangkan ya Tuhan. Menyenangkan
Oh, biarlah Engkau disukakan dengan pujian penyembahan kami siang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah dilayakkan Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu siang hari ini. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu tempat teraman bagi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdiri di hadapan-Mu Bapa. Kami sebagai satu bangsa yang besar, kami berdiri atas Indonesia. Kami berdiri bagi Indonesia di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa bangsa kami Tuhan. Oh, kami tahu Tuhan, sesuatu yang besar Engkau rancangkan terjadi atas bangsa kami. Oh, kami minta lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada atas bangsa kami Tuhan. Oh, jangan pernah Kau ambil pagar perlindungan-Mu atas bangsa kami Bapa. Kami juga membawa Tuhan para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat hingga ke daerah-daerah. Oh, Engkau sendiri yang memimpin hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Oh, biarlah Tuhan Engkau terus memperlengkapi hamba-hamba-Mu ini, para pemimpin bangsa kami, dengan hikmat, marifat, takut dan gentar akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, bagi masa transisi pemerintahan yang hari-hari ini sedang terus dikerjakan. Oh, Engkau berkati Tuhan Yesus. Biarlah transisi pemerintahan berjalan dengan damai, berjalan dengan aman di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, shikaralabayaralamo. Kami juga pada saat ini Tuhan bersatu hati mengangkat tangan kami dari Kota Malang. Kami memberkati gembala pembina kami, oh Paniko dan Oma Hermin, di mana saja hamba-Mu berada saat ini Tuhan. Engkau terus memperlengkapi hamba-Mu dengan hikmat, marifat yang dari Engkau, visi misi yang dari Engkau turun dengan tajam, dan biarlah terimpartasi dengan baik sampai kepada kami di Kota Malang. Kesehatan tubuh yang prima selalu menjadi bagian hamba-Mu. Oh, pada saat ini juga Tuhan, kami bersama-sama Bapa berdoa secara khusus bagi gembala kami setempat. Oh, yang terkasih Bapak Pendeta Aven, kami perkatakan sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, biarlah Pak Aven terus melangkah, makin hari makin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, pagar perlindungan-Mu Tuhan selalu ada atas keluarga hamba-Mu. Usaha bisnis pekerjaannya Engkau sertai, Engkau berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan bagi semua pengerja yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan di gereja kami. Kami berdoa juga Tuhan bagi semua jemaat Tuhan yang beribadah pada siang hari ini, baik secara online maupun onsite. Kami juga teringat akan keluarga-keluarga kami, grup JMM. Tuhan Yesus, kalau saat ini kami hanya punya sesuatu yang kecil Tuhan, tapi kami tahu bermitra dengan Tuhan, sesuatu yang kecil akan menjadi luar biasa dalam hidup kami. Kami terlalu percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang sanggup mengangkat kami dari setiap keadaan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi semua penabur-penabur yang sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami. Kami percaya Tuhan, semua taburan yang baik yang ditabur dalam rumah Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Engkau akan memberkatinya berlipat-lipat kali ganda. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Dia. Soal yang dahsyat bagi setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Bahwa setiap kami lebih lagi menyembah Engkau di tempat ini. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Saudara. Berikan setiap kami hati yang setia mengikuti Engkau Tuhan. Setia menyembah Engkau, setia melayani Engkau. Setia mengikuti Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu
menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Katakan sama Tuhan Yesus, telah Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. berjuang Sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Yang mau janji setia sama Tuhan Yesus, yang mau janji iring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya, kita nyanyikan dengan segenap hati, amin. Jemaat Tuhan nyanyikan. Selidiki aku, amin. Apakah Kau Allah yang maha tahu di tempat ini, Tuhan, dan menilai hidupku, tak ada yang. Bolehkah kita angkat kedua tangan kita ngomong sama Tuhan Yesus, come on. Yang tak pernah habis di hidup kami, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Kami mau ingat kebaikan Tuhan dalam hidup kami lebih daripada apapun. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapat. Bolehkah sama-sama kita bangkit berdiri, saudaraku, ngomong sama Tuhan Yesus. Telah kulihat, come on, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Bolehkah kita angkat kedua tangan kita tinggi, katakan sama Tuhan, telah amin, 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 amin. Habis di hidupku. Janji kami Tuhan, komitmen kami Tuhan, kau dapati aku. Shalom semuanya. Pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2024 di Cleveland, Tennessee akan diadakan Simposium Pentakosta ketiga. Simposium adalah pertemuan beberapa pembicara ahli yang menyampaikan uraian singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Jadi Simposium Pentakosta ketiga ini artinya hanya membicarakan Pentakosta ketiga. Acara ini diselenggarakan sebagai kolaborasi dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Church of God yang diwakili Pentecostal Theological Seminary atau PTS, Lee University, dan North Cleveland Church of God, dan beberapa sinode Pentakostal lainnya. Bagi saya, hal ini merupakan suatu surprise, kejutan, mengingat selama ini banyak terjadi perdebatan mengenai Pentakosta ketiga, terutama di Indonesia. Hal ini memang sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat 44, bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Wow. Mike Baker,
Presiden Pentecostal Theological Seminary bersaksi bahwa ketika pertama kali mendengar tentang Pentakosta ketiga, dia berkata, apaan tuh? Tapi tidak lama kemudian, Tuhan mentransformasi pikiran dan hatinya. Sehingga Mike Baker lah yang Tuhan pakai untuk menyelenggarakan simposium Pentakosta ketiga. Saya sempat ditegur Tuhan, karena Mike Baker lebih berapi-api dibanding saya. Padahal saya yang Tuhan tunjuk sebagai messenger Pentakosta ketiga. Justru simposium Pentakosta ketiga Tuhan tunjuk di Amerika. Sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Cindy Jacob pada acara Empower 21 Asia tahun 2018 di SICC. Dia bernubuat bahwa gerakan Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Barat yang dimaksudkan adalah Amerika. Dari Amerika lah gerakan Pentakosta ketiga akan menyebar ke seluruh dunia. Jadi sekarang yang ada di Amerika tentang Pentakosta ketiga, selain dari simposium Pentakosta ketiga adalah the Niko Nyoto Raharjo Chair for the Restoration of the Tabernacle of David yang didirikan oleh Pentecostal Theological Seminary. Ini merupakan cikal bakal Pentakosta ketiga. Dan yang kedua, plakat ketiga tentang Pentakosta ketiga yang terdapat di lobi asrama Niko Nyoto Raharjo Hall, Oral Roberts University di Tulsa, Oklahoma. Dan yang ketiga, Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles. Yang keempat, The Third Pentecost Channel di Spirit Network dari Pentecostal Theological Seminary. Dan yang kelima, sedang dikerjakan Niko Nyoto Raharjo Prayer Center di gedung pusat Church of God di Cleveland, Tennessee. Ini adalah menara doa pusat untuk Church of God. Church of God berusia 138 tahun dan berada di 194 negara dengan jumlah jemaat sekitar 8,3 juta orang. Ruangan yang dipakai adalah tempat yang biasa dipakai bersidang oleh Executive Council, yaitu Executive Committee dan Council of 18. Ini tempat yang bisa dikatakan eksklusif, tetapi sekarang dipersembahkan untuk menara doa. Pada waktu sidang Executive Council tanggal 18 September 2024 yang lalu, dalam rekaman saya diminta untuk berkata bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia dan bersejarah. Karena hari ini ruang Executive Council dipakai untuk terakhir kalinya. Sebab selanjutnya akan dibuat Niko Nyoto Raharjo Prayer Center. Hari-hari ini Pentakosta ketiga sedang dicurahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Aku datang segera. Dengan gemetar saya bertanya, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus saya lakukan? Baru pertengahan tahun 2009, Tuhan menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Pada saat roh kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang tertulis dalam Yoel 2, ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama sesuai dengan Yoel 2 ayat 28 dan 29. Maka anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, sesuai dengan Yoel 2 ayat 30. Maka mujizat akan terjadi luar biasa.
Tapi tanda yang ketiga, sesuai dengan Yoel 2 ayat 31, akan terjadi goncangan yang luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru akan diselamatkan. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, akan ada pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Ini akan mengakibatkan penuaian jiwa besar-besaran. Selama hampir 10 tahun, setiap kali saya berkhotbah, selalu saya memperkatakan akan terjadi goncangan yang dahsyat. Siapa yang mengira yang dimaksudkan dengan goncangan di sini adalah COVID-19? Pada acara Empower 21 Asia di SICC tahun 2013, Tuhan memberi nama pencurahan Roh Kudus yang terjadi sekarang ini sebagai Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ada 5. Yaitu yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan saya yang mendapatkan. Tetapi saya hanya menyusun atau menyimpulkan pasal-pasal nubuatan atau penglihatan dari hamba-hamba Tuhan menjadi satu kesatuan yang namanya Pentakosta ketiga. Bagian saya adalah Tuhan berkata bahwa menjelang kedatangannya untuk kali yang kedua, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus yang mengakibatkan terjadi penuaian jiwa yang besar. Nama pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Definisi pertama dan kedua dari Pentakosta ketiga, ini nubuatan dari William Seymour, hamba Tuhan yang dipakai dalam Azusa Street Revival. Definisi ketiga, ini penglihatan dari Pastor Russell Evans dari Planet Shakers, Melbourne. Definisi keempat adalah nubuatan dari Cindy Jacob. Dan definisi kelima dari Dr. Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai General Overseers atau Ketua Umum Church of God. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang terjadi hari-hari ini namanya adalah Pentakosta ketiga. Pentakosta pertama terjadi di kamar loteng Yerusalem sekitar 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua adalah pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street Revival. Apakah Pentakosta ketiga merupakan istilah yang valid? Jawabannya ya, valid. Sebab sebelum muncul istilah Pentakosta ketiga, istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua telah disebutkan oleh para tokoh kegerakan Pentakosta. Dengan demikian, penyebutan istilah Pentakosta ketiga dapat dikatakan sudah ada pola yang mendahulunya. Selain itu, istilah ini juga sudah terkonfirmasi secara internasional. Itu sebabnya menolak Pentakosta ketiga berarti menolak Pentakosta kedua, berarti menolak keseluruhan peristiwa Pentakosta. Penggunaan istilah Pentakosta pertama dan Pentakosta kedua sudah pernah disebutkan oleh hamba-hamba Tuhan seperti John Fletcher, John Wesley, Frank Bartleman, David Wesley,
Mylan, Franz Harrington, dan lain-lain. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Ada banyak pertanyaan mengenai soal Pentakosta. Kalau ada Pentakosta pertama, kedua, dan ketiga, apa ada yang keempat, kelima, dan seterusnya? Ini jawabannya. Yang pertama, ada nubuatan William Seymour di tahun 1910 bahwa dalam 100 tahun yang akan datang akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa. Dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir bahkan sampai kedatangan Tuhan. Berdasarkan nubuatan ini, saya percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang terakhir sebelum kedatangannya. Jadi tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Yang kedua, Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus akan datang segera, sewaktu-waktu, sehingga setiap generasi dalam kurun waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua memiliki hak untuk percaya bahwa mereka hidup di hari-hari terakhir. Artinya, mereka adalah generasi terakhir. Sebagai contoh, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, yang berkata, sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita sepakat dan juga percaya Tuhan Yesus datang segera? Jika kita percaya Tuhan Yesus datang segera, berarti kita percaya bahwa ini adalah penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga berarti kita percaya pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga adalah yang terakhir. Tidak ada Pentakosta keempat, kelima, dan seterusnya. Banyak peristiwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi sepanjang sejarah gereja. Namun tidak semuanya dapat disebutkan sebagai peristiwa Pentakosta, seperti yang terjadi di kamar loteng Yerusalem yang disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Ada 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat seperti Pentakosta pertama, yaitu yang pertama, masif, ekspansif, dan multi-etnis. Yang kedua, penekanan terhadap glosolalia atau bahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, memiliki korelasi langsung kepada penyelesaian amanat agung. Jika satu peristiwa pencurahan Roh Kudus kurang memenuhi salah satu kualifikasi saja, maka tidak dapat disebutkan sebagai peristiwa yang memiliki kualifikasi sebagaimana Pentakosta pertama, betapapun dahsyatnya. Artinya, satu peristiwa pencurahan Roh Kudus disebutkan sebagai Pentakosta kalau memiliki 3 kualifikasi pencurahan Roh Kudus seperti Pentakosta pertama. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami
penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali dan tanda akhir zaman, Tuhan Yesus menjawab bahwa akan muncul Mesias-Mesias palsu yang memakai namaku, akan mendengar deru perang dan kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Banyak orang percaya disiksa dan dibunuh oleh karena namaku. Banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul menyesatkan banyak orang. Karena kedurhakaan makin bertambah, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Namun mereka yang bertahan sampai pada kesudahnya akan diselamatkan. Selain itu, Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 14 yang berkata, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau Injil kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau dengan kata lain, kalau amanat agung selesai, maka Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita diingatkan bahwa tugas utama sebagai orang percaya adalah menyelesaikan amanat agung. Hal itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum naik ke sorga. Dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Untuk menyelesaikan amanat agung tidak bisa dengan kekuatan sendiri, tetapi hanya dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga kepada murid-muridnya, juga artinya kepada kita yang menjadi murid Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah itu Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka 120 muridnya pergi ke Yerusalem dan berkumpul di kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh. Tuhan Yesus berkata, kamu jangan meninggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng? Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini prinsip menara doa. Ini prinsip restorasi pondok Daud. Jadi untuk menantikan pencurahan Roh Kudus atau baptisan Roh Kudus yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama, mereka melakukan ini. Gereja kita, GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, berumur 36 tahun. DNA yang Tuhan berikan adalah restorasi pondok Daud. Kita tidak pernah memikirkan bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk mempersiapkan pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga. Selama 10 hari murid-murid Tuhan Yesus di kamar loteng, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Dan pada hari yang ke-10, yaitu pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan. Hal itu diawali dengan suara seperti tiupan angin keras. Kemudian tampaklah lidah-lidah seperti nyala api, hinggap kepada mereka masing-masing. Dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa seperti yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengatakannya.
Itu adalah bahasa roh. Peristiwa pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta pertama. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Pentakosta pertama ini dahsyat. Mengapa? Sebab dalam waktu beberapa ratus tahun, 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street. William Seymour, seorang hamba Tuhan, dipakai secara luar biasa. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena menghasilkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan Roh Kudus hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Belum. Karena itu hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus ini disebutkan sebagai Pentakosta ketiga. Kita harus percaya dengan Pentakosta ketiga, maka Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Artinya amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Haleluya. Saudara, saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya siap untuk menyelesaikan amanat agung. Berikan saya kuasa Tuhan, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan saudara. Yang sudah berbahasa roh saat ini. Oh, Tuhan, Tuhan curahkan kuasa-Mu. Urapi kami, terima. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh Tuhan luar biasa kasih-Mu pada kami. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau bela, Engkau tuntun, Engkau berkati, Engkau ajar kami. Kalau kami salah, itu Engkau ya Aba. Itu Engkau ya Aba. Saudara, Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar.
Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, langsung minta ampun. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni, ampuni. Kau melihat anak-anakmu ya Tuhan, sedang menyelesaikan segala sesuatu dengan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Engkau melihat anak-anakmu Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan jamahan Tuhan. Jamah mereka satu persatu ya Aba. Jamah mereka, jamah mereka. Saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Sedang membebaskan yang terikat. Engkau sedang menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru. Bagi yang mereka datang dengan keadaan putus pengharapan. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Engkau sungguh baik buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat semuanya ini. Terima kasih ya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.